Saat terbit matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, dua tanduk. Syaitan, dua tanduk setan. Zulqarnain yang punya dua tanduk. Qarnain, dua tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaidaramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan. Menyembah berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu dua tanduk setan ini 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6.12 baru boleh sholat sunat Isra. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Tuh mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat Isra? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu dua tanduk setan ini 12. Tapi supaya mudah ingat atau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraqah raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustaz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau nggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat Isra. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena nggak cukup 3 syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Enggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Ya niat Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa ya, Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha kan? Enggak sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang nggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar.